pemahamannya Aku seperti tidak itu. memahami Nah, Anda. Dan aku tidak sedang menafsirkan Bible Anda. Masalahnya Anda penipu. Anda menipu Bible Anda. makanya dulu abang artikan kenapa Yesus mengatakan seperti itu. Saya tidak mengartikan, saya membaca. Kulangi lagi Dinda ya. Yesus berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, ya, tidak benci dari bapak ibunya, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu kan Kalau bahasa datang orang kepadaku dan dia nggak benci sama bapaknya, dia nggak bisa jadi muridku, kata Yesus. Sekarang saya tanya, ketika ada orang mau ikut Yesus, tapi dia nggak benci sama bapaknya, apakah dia boleh ikut Yesus? So, coba saya tanya abang dulu lah ya, bisa? Kok kau tanya aku? Tapi abang bikin penjelasan. Berdasarkan Lukas 14:26 ini, kalau ada orang yang tidak benci mama bapaknya, tapi dia mau ikut Yesus, boleh nggak menurut Yesus? Itu kan abang cuma ngambil literasi yang salah kan gitu. Di Matius kan ada berarti- juga. Di Matius ada berarti juga, salah. di Yohanes juga ada itu. Tapi di situ dikatakan barang siapa yang menyayangi ayahnya atau ibunya lebih daripada aku, tak layak menjadi hambaku. Kan ada. Di mana tertulis itu? Karena di sana Di mana tertulis itu? Hah? Di mana tertulis itu? Matius ada. Matius berapa? Aduh bang, lama kita buka-buka kitabnya itu. Hah? Tapi ada bang. Ngarang aja. Matius Tapi saya tanya dulu, 10, Abang. Matius Saya tanya dulu, 10 nomor 36. Musuh orang adalah seisi rumahnya. Nah, Malah gara-gara apa itu, Bang? dengan Matius Gara-gara apa 10 itu, Bang? nomor Matius 10 nomor 36. Gara-gara Anda apa itu harus bang? menjadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu. Makanya aku bilang, nggak mungkin ajaran ini datangnya dari Tuhan. Kalau tidak datang dari setan. Ini ajaran sibolis ini, ajaran sibolis. Yang mengajarkan kita benci pada orang tua kita, istri dan anak-anak kita hanya sibolis. Maksudnya bukan. Nggak mungkin Tuhan nyuruh kita Enggak, untuk benci makanya, sama orang tua Bu. kita. Kasih dulu awak pula. Ini Kasih dulu sibolis. awak pula. Jangan abang aja terus. Nah, kan tadi berdasar tadi bahasa itu. Karena banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Padahal dulu kan orang-orang itu kan bukan pengikut Yesus itu. Tapi Yesus ingatkan, hati-hati. Nah, karena Gimana kalau hati-hati terus? maksudnya penjabarannya bang. Di mana Istilahnya. terus kata-kata hati-hati? Enggak. Aku kan menerangkan arti tulisan itu. Oke, ketika Ah. kamu menjelaskan, dikasih tahu lah sama menerangkan, orang-orang banyak itu. atau menafsirkan, dengar dulu, ketika kamu menafsirkan, dengan metode disiplin ilmu apa Anda menafsirkan Bible itu tadi? Disiplin ya pengetahuan dalam Bible lah. Mana Iya, dengan ilmu kalau- apa? Dengan Hah? ilmu apa Anda? Dengan ilmu apa Anda menafsirkan isi Bible tadi? Dengan ilmu apa? Emangnya harus Bible pakai- aja, Dinda, Bible Emangnya- aja nggak aku percaya, apalagi mulutmu. berarti abang udah Bible aja nggak aku jadi percaya, menyerang apalagi pribadi, mulutmu. Abang nggak bagus gitu menyerang pribadi. Loh, kalau diskusi Serang itu pribadi tidak ya bagus. iyalah. Anda aja pun berbicara membohongi Bible Anda. Siapa saya? Kan Hah? tadi saya artikan, saya bilang. Dengan ilmu apa Anda mengartikannya? Dengan ilmu apa? Kalau Bible itu diartikan, bukan harus pakai ilmu-ilmu apa. Jadi boleh cocok lagi boleh. Pakai logika aja, logika, hati nurani. Pakai itu aja udah cukup. Nggak Oke, pakai- apakah logika dan hati nuranimu menerima ketika kau diperintahkan membenci kedua orang tuamu? Makanya lah saya tanya abang, mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Anda Kan pun nggak- jawab, nggak masuk logika kan? Udah aku jawab karena ini ajaran simbolis. Selesai. Ya kan? Tuhan nggak gini, Dinda. Tuhan itu tidak mungkin mengajarkan kebencian. Itu satu. Iya, itulah logika bang. Nah, jadi kenapa ini Tuhan Anda mengajarkan kebencian? Makanya aku nggak heran. Iya, ngasih Banyak peringatan. OTT
ini benci peringatan kepada itu, Nabi Bang. Muhammad SAW. Drong, cair Bang Bas. Kasih peringatan itu Bang, bahwa yang mau ngikut Yesus itu akan terjadi hal-hal yang seperti itu nanti. Itu. Nggak ada kayak gitu dikatakan loh. Ya itulah jadinya nanti kan masuk logika Bang. Kalau Iya, makanya lah, iya. abang Itu ikut namanya- Yesus. itu Orang tua namanya abang ngarang kan mologi ikut Yesus. dia. Ngarang mologi kebencian di situ. Itunya. Sedangkan kalau kita mengikuti Yesus, bahasanya itu kan udah bertolak belakang itu. Istilahnya dia seorang yang mengasihi, masa mengajak membenci keluarga? Kan nggak masuk Tapi- logika itu Bang. Tapi pada kenyataannya dalam Lukas 24 nomor 26 dia mengarahkan nggak untuk ikut dia. Kalau kau mau ikut dia, kau harus benci sama kedua orang tuamu, betul nggak? Bukan harus. Saya tanya Jika gini Bang. seseorang Saya tanya datang gini, Bang. kepadaku dan dia Ya. tidak membenci ayah ibunya, maka dia Ya. tidak pantas menjadi muridku. Karena apa? Ya kan? Karena apa Bang? Karena apa Bang? Bukan yang kau bahas itu bukan karena apa? Dia bisa Kok terangkan karena sama apa Bang. pula yang kau bahas? Dia terangkan sama Bang. Kenapa? Yang Dikatakan Yesus ditanyakan kalah. itu ketika ada orang tak benci kepada mak bapaknya, terus dia mau ikut Yesus, boleh nggak? Ya, pemahamannya begitu dangkal kali. Bukan pemahamanku ini yang tertulis di Bibelmu. Iya tertulis, tapi yang tidak begini Bang. Kenapa Tuhan? Karena mungkin ayah, ibu kita itu, saudara kita itu kan tidak mengikuti Yesus. Saya katakan kasarnya penyembah berhala. Begitu maksudnya. Kalau orang tua kita itu tadinya penyembah berhala atau pembuat kejahatan, kita mau ikut Yesus, kita kan harus membenci orang itu Bang. Oke, Itu maksudnya, Bang. oke. Sekarang saya tanya, dengan Ya. disiplin ilmu apa Anda menafsirkan kayak gitu? A. Tipumologi, B. Ortopmologi, C. Ngarangmologi, D. Dustamologi. Pilih mana? Bang, pemahaman Dustamologi. sebentar Bang. Pemahaman aku tentang firman Tuhan itu kan melalui ilmu manusia. Firman Tuhan menyatakan Bang. Firman Tuhan Jadi kau itu dapat pemahaman dari mana? Kau dari- dapat dari pemahaman kita, pribadi Bang. dari mana? Abang paham firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan? Yang mengatakan begini Bang. Firman Tuhan itu tidak diajarkan kepada pandai-pandai dunia. Jadi abang bilang ilmu apa? Di mana itu tertulis? Ada Matius. Di Matius berapa? Terima kasih kepadamu Bapa, karena hal ini tidak kau beritakan kepada orang pandai cendekiawan di dunia ini. Ada Bang, bahasanya gitu. Jadi jangan lu kau Kayak gitu Bang, isinya. Udah parah kali dan Bibelnya pun habis gak punya harga diri bikinnya. yang pasti baca. Berubahnya Bibelnya. Rika. Di mana itu tertulis? Ada kan Bang kan? Ada kan Enggak kayak Yesus gitu kan? isinya Dinda. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya. Karena semua itu kau tutupi dari orang pandai dan kau Hai, nyatakan. Iya, makanya kok abang tadi dari mana kau ngukur ilmu apa ilmu? Iya nggak sesuai dengan yang kau Ilmu dunia katakan nggak nyampe ke isinya. situ Bang. Nggak nyampe situ Bang itu ilmu dunia. Gak nyampe sih. Itu Bang. Itu isinya Matius 11:25 itu. Iya kan udah dibaca Bang tadi. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Kan dibilang gitu. Bapak, Karena terus. Bapak, Terus. Terus sama lagi. karena Nah, dipotongnya di sini. aku enggak ada Karena baca apa enggak Dipotongnya di situ. Dia bacanya malu. karena saya Karena kayak gitu pendeta. Pendeta itu orang kalau bacanya kayak gitu ya kan, biar umat itu bisa ditipu-tipu. Ya, aku bersyukur padamu Bapa. Karena semua Karena. itu kau tutupi dari orang pandai, Tuhannya ditutupinya, Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi yang nggak dibaca teman-teman.
Padahal ayatnya, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu bla 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 itu. Tapi dibacanya tadi, aku bersyukur kepadamu Bapa, karena semua itu dihilangkannya kata-kata itu. Makanya aku bilang teman-teman, ya, sampai kapanpun mereka ini tidak akan bisa menjaga kemurnian dari imannya, dari agamanya. Karena apa? Karena setiap pribadi dari mereka berupaya untuk merubah-ubah isi kitabnya sendiri sesuai dengan hawa nafsunya. Itu yang mengerikannya mereka ini. Makanya setelah kalian lihat diskusi lintas iman ini, masih selera kalian lagi jadi oten? Waalaikumsalam Uni Ama Jeki. Hah? Masih mau kalian jadi oten? Satu-satunya agama di mana kitabnya itu dikatakan kitab suci tapi tidak punya marwah di hadapan umatnya sendiri adalah oten. Oten. Bibelnya aja pun dipelintir-pelintir sama dia. Dipelintir. Jelas di situ tertulis, jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapak mamanya, dia tidak pantas menjadi muridku. Dia tidak bisa menjadi muridku. Di pelintirnya, maksudnya itu nanti orang membencimu, kata. Memang ngeri oten ini, ngeri. Makanya aku bilang ajaran simbolis lah yang memerintahkan orang untuk membenci bapak mamanya. Itu simbolis, itu simbolis. Simbolis narasuan itu. Bolis itu syaiton. Ya Bunda apa nih namanya? Bundawa. Gimana Pak Juan? Jadi, oten. Sebelum kalian bertanya tentang Quran, kalian pelajarin Bible kalian itu. Seperti apa, bagaimana diturunkan, siapa yang membawanya, ya? Dari mana, ntar ketemu siapa. Ya, kalian ini dari mana datangnya? Prosetan, maksudku Protestan itu ada di abad 17 tahun, jauh dong, 10 abad dari kami. Kami abad ke-7, kalian 17 tahun, abad ke-17. Kami di abad ke-7, 10 tahun kan jarak kita. Dan kalian mengaku-ngaku kalian di luar. Kalian mengaku-ngaku kalian di luar ada. Oh ya Pak Juan. Ya. Silakan Pak Juan. Al-Quran itu kan dituliskan pada abad ke-7. Firman siapa Pak Juan? Al-Quran. Al-Quran dituliskan di abad ke-7 terus? Ya, sedangkan Bible itu sudah ada pada abad kedua sama ke-1. Oh, abad kedua. Oke, jadi ya, Pak Jawan mengatakan Bible ada di abad kedua. Ya. Boleh saya tahu di mana itu tertulis? Di dalam buku siapa? Pengarangnya siapa? Sejarahnya dari mana? Oh, bukan gitu kan. Makanya penanggalan Di mana tertulis? Gini Mbak, kan penanggalan itu kan di mana tertulis? Saya tanya di mana tertulis. Apa artinya Mbak? Sebelum Masehi itu? Ya udah. Bang, dengerin ya. Kalau Abang mengatakan kalian ada di abad kedua, sebutkan satu nabi beragama Kristen atau satu nabi menyembah Yesus. Kalau ada, saya kembali lagi menjadi Protestan. Maksud saya Protestan. Silakan. Yang menyembah Yesus silakan. Maksudnya Mbak? Kan Abang kan ada di abad kedua nih, Bible ada di abad kedua. Ya. Nah, yang di abad kedua, kamu merasa kamu di abad kedua. Saya minta satu aja nabi beragama Kristen di abad kedua, nabi yang menyembah Yesus di abad kedua. Silakan Bang. Gini pengertiannya Mbak. Kalau Yesus itu kan belum ada di abad ke-1. Iya. Nah, Yesus ada di abad ke-1 ya. Yesus ada di abad pertama ya. Iya. Oke. Yang saya tanya, Kristen ini ada di abad keberapa? Di abad ke-1 dan abad kedua sudah ada. Nah, kalau begitu saya minta datanya. Di abad pertama Kristen sudah ada. Sebutkan satu nabi agama Kristen pada zaman itu. Ya tinggal Yesus saja yang nabi di situ pada saat Yesus. Gak ada nabi. Sebutkan di mana datanya tertulis Yesus agama Kristen pada zaman itu. Agama Kristen itu kan artinya pengikut, bukan bukan agamanya Yesus Kristen.
Tapi yang mengikut Yesus itu yang namanya Oke, Kristen. sebutkan di zaman Yesus, Yesus menyembah dirinya sendiri. Mana ada Yesus menyembah dirinya sendiri? Nah, nggak ada. Kamu tadi mengaku di abad pertama adalah Kristen, di abad kedua adalah Kristen ya. Di abad pertama Yesus, di abad kedua Kristen. Kalau kamu mengatakan di abad pertama adalah Yesus ada, di abad kedua adalah Kristen sudah ada. Saya minta Nabi agama Kristen, kau bilang tidak ada. Saya minta Yesus beragama Kristen, kau bilang tidak ada. Saya minta Yesus menyembah diri sendiri, tidak ada. Enggak, Tidak ada. ya, Pada saat di abad pertama, Yesus menyembah siapa? Kristen itu bukan agama, Mbak. Oh, Kristen bukan agama, oke. Enggak. Pada di abad pertama, Yesus menyembah siapa? Kak, diluruskan dulu itu diluruskan dulu. Kristen itu kan Siapa? kata dia bukan agama. Jadi Kristen itu Iya. apa? Kelompok apa? Ormas kah? Kristen apa? Kami panggil apa ini Kristen? Kumpulan, perkumpulan. Ormas boleh ormas ya. Udah silakan dijawab Pak Juan. Ormas Kristen Iya. itu ada pada abad keberapa? Silakan. Setelah Yesus datang, disitulah baru ada Kristen. Kristen itu bukan agama. Kristen itu cuma sebutan bahwa orang-orang yang mengikut Yesus itu dikatakanlah Kristen, pengikut Kristus gitu, Mbak. Oke, siapa yang mengatakan itu, Salah Pak? paham. Itu. Siapa yang mengatakan begitu? Ya, firman Tuhan yang tertulis di Injil itu di Matius. Di Siapa yang mengatakan? Gak ada di Matius itu tertulis, Pak. Gak ada. Kenapa nggak ada? Gak usah ngarang Bible-nya sendiri. Gak ada di Matius itu. Siapa yang mengatakan itu? Matius? Di mana tertulis kalau Matius mengatakan itu? Aduh, Mbak, lama kali kita buka-buka Alkitab nanti. Oh, lama kali, makanya buka yang cepat, jangan lama kali. Jangan ngarang-ngarang Pak Bible-mu, Pak. Tidak pernah Matius mengatakan itu. Dia nggak bisa buka data ini toh, nggak ada data ini. Nggak ada data ini. Oke, Ya. gini ya, Adik Juan ya, kau katakan Kristen itu kan bukan agama, betul? Ya, Berarti Kristen itu nggak punya agama ya? kalau yang punya agama, Kristen nggak agama, yang jelasnya Kristen Iya, bukan agama. berarti Kristen itu kumpulan orang-orang yang tidak beragama ya. Bisa juga dikatakan seperti itu. Oke, fix ya ateis. Enggak. Enggak lah, agnostik. Ternyata Kristen itu ateis. Agnostik itu boleh. Agnostik. Salahnya. Iya, agnostik pun Kalau boleh. ateis, nah agnostik, nggak punya agama. Iya, kan Jadi mereka pengertiannya ini sekarang. salah satu adalah agnostik. Kalau agnostik itu tidak punya agama, kalau ateis itu tidak percaya Tuhan. Mereka Ya, masih percaya kan Tuhan, itu tapi mereka beda, tidak punya itu kan agama. berbeda. Kristen itu kan penyebutan. Iya, tapi kalian nggak punya agama kan? Gak ada agama kan? Ya, sekarang disebutlah agama kami itu Kristen. Tadi katanya enggak, sekarang disebut lah. Mana yang betul Pak Juan? Sebenarnya agama itu nggak pakai nama agama itu. Agama itu kan pengikutkan kita langsung dengan Tuhan, bukan kalau dibilang Islam agama, dibilang Hindu agama. Oke, agama itu adalah untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, betul? Ya, Nah, untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan mendekatkan kita kepada anak orang ya, lalu dituhankan. ya enggak lah. Betul? Iya. Ya enggak lah, oke. Agama adalah untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Berarti Yesus bukanlah Tuhan tetapi utusan. Karena Yesus mendekatkan Anda kepada Tuhan. Matius 11:25. Artinya Anda sudah mengakui secara tidak langsung bahwa Anda tidak menuhankan Yesus. Karena Yesus tidak membawa agama. Ya, Ya. Yesus tidak membawa agama. Ya. Nah, arti daripada Kristen adalah pengikut Yesus, pengikut Ya. Yesus Kristus. Dan Ya. Anda mengatakan agama itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, di mana Anda sebagai pengikut daripada Yesus Kristus untuk mendekatkan diri kepada Bapa di surga, bukan kepada Yesus yang Anda tuhankan. Ya kan? Ya betul itu Mbak. Sebenarnya Kan kalau itu. orang berakal itu Bang Juan, sebenarnya kalau orang berakal cepet nangkapnya ngomong apa gitu. Anda Iya. nggak nangkap kita Yesus- ngomong apa, Yesus tapi itu kan- omongan Yesus- Anda sedikit pun kami nangkap. Iya gini loh Mbak. Yesus itu kan diutus Tuhan menjadi manusia Menjadi manusia. supaya firman-Nya, supaya kasih-Nya itu nyata di dalam dunia ini. Gitu, Mbak.
Kalau Yesus Diutus menjadi manusia kan, bukan Tuhan kan? bukan menjadi manusia, dia bisa menjadi Tadi manusia. kau bilang menjadi manusia, mana yang betul ini? Iya. Cobalah Mbak simak dulu. Ya, Tuhan, simak. Tuhan mengutus Yesus Kristus ke dunia dengan cara membuat firman-Nya menjadi manusia gitu, supaya manusia itu bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, karena Tuhan itu tidak bisa kita jangkau kalau tidak dengan cara seperti itu, Mbak. Nah, jadi Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan atas dunia itu, dia kirimkan anaknya yang tunggal itu menjadi manusia, lahir dari perawan Maria, supaya bisa antara manusia dengan Allah itu terhubung. Kalau enggak melalui dia enggak bisa terhubung, Mbak. Itu Sebenarnya Pak Juan, kalau saya lihat Anda itu ada kerusakan di dalam ini, ada saraf Anda. Omongan Anda ini benar. Omongan Anda ini benar. Saya ulang ya kata-kata Anda. Tapi ini ulang, dengerin ya. Ini terekam ini di YouTube ada berapa YouTube. Omongan Anda, dia di mana Tuhan ya kan menjadikan firman, membuat firman yang menjadi manusia untuk mendekatkan Anda kepada Tuhan. Ya, betul. Sudah. Nah, untuk mendekatkan Anda kepada Tuhan. Ya. Nah, di sini dikatakan yang Anda katakan ini benar, tapi bukan menuhankan anak orang yang kau lakukan, Baduat. Yang kau bilang itu benar. Di mana Tuhan berfirman, firman-Nya ini menjadi manusia. Ya, Manusianya ini mendekat ke agar kalian mendidik. Tugas daripada manusia ini untuk mendekatkan kalian kepada Tuhan, bukan mendekatkan kalian kepada dirinya, yaitu Yesus, yaitu firman, bukan, tapi supaya kalian dekat kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Bapa. Yang kau bilang itu betul, tapi kau nggak ngeh dengan kata-katamu, kau nggak paham dengan kata-katamu. Ya, itunya pemahaman. Itunya Iya, pemahaman. berarti Yesus itu bukan Tuhan, Pak Juan. Begini, Mbak. Karena Yesus begini, begini, Mbak. akhirnya kisah Karena Yesus cintaku. itu, kalau kami orang Kristen, Yesus itu tetap Tuhan kami. Nah, tadi katanya di mana firman menjadi manusia, Iya, supaya firman ini jadi manusia supaya kalian dekat kepada Tuhan. Sekarang kau bilang Yesus Tuhan. Iya, karena Yesus itu datang daripada Tuhan, Tuhan sang pencipta atau Allah Bapa. Semasa Yesus ada di dunia ini, orang Kristen menuhankan Yesus. Karena apa, Mbak? Karena Yesus itu datang dari Tuhan. Dan harus melalui dia, baru kita nyampe kepada Tuhan gitu loh, Mbak. Nah, bukan berarti meniadakan Allah Bapa, bukan. Oke, karena dia datang dari Tuhan, makanya kalian tuhankan kan? Iya, betul, dituhankan. Emang Pak Juan gak datang dari Tuhan ya? Logikanya kalau secara jasmani bukan dari Tuhan, Mbak. Dari dunia. Saya nggak nanya jasmani logika, saya nanya Anda datang dari Tuhan atau dari mana? Tergantung roh yang dimiliki, Mbak. Tergantung roh lagi. Anda datangnya dari mana? Yang mananya dulu, jasmaninya apa rohaninya? Ya kau sendiri datang dari mana? Udahlah, capek. Aku datang dari mana? Kalau aku datang dari mana? Coba Mbak, datang dari mana, Mbak? Iya, aku nanya Pak Juan. Tadi kan kata Pak Juan, Yesus ini Bapak Tuhan kan karena dia datang dari Bapa. Nah, sekarang saya tanya, saya datang dari mana? Ya, aku nggak ngerti juga datangnya Mbak dari mana. Saya juga datang dari Tuhan, Pak. Saya bukan datang, bukan emak bapak saya yang menciptakan saya, tidak. Yang menciptakan saya adalah Tuhan. Dia Tuhan yang menciptakan, Allah. Kok salah ya? Itu datangnya dari dunia. Oh, saya datang dari dunia. Iya, tapi tidak. Tengok, Mbak. Saya datang dari dunia. Saya kasih penjelasan, Mbak. Coba, Mbak, manusia itu terdiri dari apa, Mbak? Coba, Mbak. Jawab dulu, Mbak. Saya terdiri dari tangan, kaki, mulut, hidung, otak.
itu terdiri Manusia kan. itu kan, manusia itu kan ada Tuhan. Enggak gini Tok, gini. Jiwa. Gini Tok, Makanya, gini. jadi makanya saya tanya Gini, tadi, Adida, kalau tubuh Mbak itu Adinda datang Juan, dari dunia. Adinda Juan, gini. Coba ini tolong dijawab dengan serius ya, kita serius ya. Karena apa? Maruah dan harga diri dari imanmu ini dipertanyakan, dipertaruhkan di sini gitu loh. Coba saya dijawab dengan jujur. Ya. Anda dapat informasi dari mana? Kalau yang datang dari Tuhan itu adalah Tuhan. Itu kan didapat dari kita membaca kitab Injil. Oke, di mana tertulis dalam Bible yang datang dari Tuhan adalah Tuhan? Di mana tertulis? Waduh, banyak kali lah. Itu aja, satu aja dulu. Yang dari Ada kali katanya, Pokoknya, tapi satu pun dia gak tahu. Di mana tertulis? Di mana Gini. tertulis dikatakan yang datang dari Tuhan adalah Tuhan? Di mana tertulis? Gini Bang, kalau Bang hafal Enggak Bible, gini, saya tanyakan, di mana tertulis? Ya, yang datang dari Tuhan adalah Tuhan. Di mana tertulis? Datanya silakan di mana? waktu guru besar bangsa Israel dulu menjumpai Saya nggak Di tahu mana waktu. tertulis dalam Bible? Saya takkan waktu. Di mana Gini, tertulis ya. dalam Bible? Matius, Gini. memang Nggak gini pakai bahasa gini, baru jelaskan lagi. Gini. Bang Faruk gak yakin aku jelasin. Gini. Simak pajuannya, simak pelan-pelannya. Datang Kan gak yakin aku kan? Wah. Gak yakin aku kalau Bang Faruk. Bang, karena Bang Udah aku bilang gak yakin aku kalau Bang Faruk. apa yang datang dari dunia adalah dari dunia, apa yang datang dari atas adalah roh. Ada Di mana tertulis? Saya tanyakan di mana tertulis. Tadi saya tanya dari Anda kepada Anda. Dengar dia. Saya tanya tadi kepada Anda, di mana tertulis? Anda tahu dapat informasi dari mana? Kalau yang datang dari Tuhan adalah Tuhan. Anda bilang dapatnya dari Bible. Di mana tertulis? memang susah saya buktikan kalau itu, tapi ada. Ada. Astagfirullahaladzim. Lucu kali. Ini silakan dijawab. Ketawa. Gini aja, biar nyambung, jangan gitu. Ketawa dia. Biar nyambung. Pakai apa aja lah, pakai logika aja lah, biar nyambung. Masa harus pakai literatur semua? Susah. Lo itu. tadi kau bilang tertulis di Bible. Iya memang ada, tapi aku Iya, di mana tertulisnya? Kitab apa? Ayat berapa? Oh nanti lah Gimana? masuk kembali ya, saya ambil Bible. Iya, cari dulu ya. Ya ambil. Iya, cari dulu Ambil ya. lah. Ya Matius, Lukas. Sampai upin gondrong pun nggak akan ada. Kau cari sampai upin gondrong nggak ada. Astagfirullahaladzim. Bang Faruk, tapi seru loh hari ini, satu hari ini pasien itu seru banget. Seru banget satu hari ini. Iya, kepala aku yang sakit. Ini tengah itu, sampai nggak bisa duduk ke kanan aku nih. Sakit tongkol leher aku ini udah. Sampai kan udah. apalagi yang tadi Bang Faruk sama ibu anak dua itu, aku kesian juga ngeliat Bang Faruk tiap mau ngomong nggak bisa. Makanya gue bilang, aduh. Astagfirullahaladzim. Ya, pasien selanjutnya si Hahulon Ya, siapa? sebenarnya gini Pak ya, sampaikan sama teman-teman ya, sebenarnya tidak ada ODGJ berikutnya. Ya, pasien sebenarnya sudah tidak ada. Ini pasien yang sudah pernah berobat, cuman waktu itu dia nggak mau disuntik rabies. Jadi dia ini lagi tanya kena dia, karena nggak ada lagi pasiennya ya.
Ini tenang. Astagfirullahaladzim. Nah, ini Pak, ini pasien yang tadi siang ini naik lagi dia ya. Inilah ini. Ini tadi yang kabur tadi. Kok tadi kabur dari aku loh? Oh, tiada ada. Siapa yang kabur? Mbak Kabur, sendiri yang kau. kabur. Iya. Kok aku pula kabur aku dari tadi di sini? Kau Saya kabur dari aku. Mbak sendiri yang diam. Saya ngomong dengan Bang Faris saja dari tadi. Faruk. Bang Faris. Mas siapa di sini Bang Faris? Dari tadi saya bicara sama Bang Faruk. Mbak diam. Dari tadi Mbak diam. lagi Bang Faruk, bilang. bukan Bang Faris. Terus saya dengan Bang Faruk. Kau baca pun nggak bisa kau. Yaudah. Terus? Tadi kau udah nyimak dari bawah. Apa yang mau kita bahas? Tadi tanya dengan data Firman itu tuh kan? Firman. Enggak, Bang Faruk minta data. Di mana datanya bahwa yang datang dari Tuhan itu Tuhan. Yang datang dari Tuhan itu Tuhan. Iya. Bang Faruk noise. Kayaknya jauh dari HP dia. Yohanes Bang Faruk noise. 1:14. Ya, Bang? Yohanes 1:14. Apa itu? Coba cari di situ. Buka di situ supaya biar sama-sama kita baca. Enggak, ya udah Atau kamu saya baca di bacakan. sini? Apa? Enggak, bacalah. Oke. Dalam Injil Yohanes Ada mulanya. 1:14. Dalam Injil Yohanes 1:14 dinyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kekaruniaan dan kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang datang disebut firman adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia, dan ia tinggal di antara kita. Itu firman-Nya. Sudah? Pertanyaan saya apa? Pertanyaannya kan tadi bagaimana? Kan jawabannya sudah ada dalam sini. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan Mbak tadi itu sudah ada Di-mute Bang jawaban yang Faruk, saya ke-mute. bacakan ini. Ke-mute Bang Faruk. Ke-mute Bang Faruk. Gini aja Ito. Gini Ito. Coba Ito tanya. Cek. Coba Ito Udah, tanya satu pertanyaan sama aku. Saya Bang tanya. Faruk. Saya Coba tanya. berikan satu pertanyaan. Coba berikan satu pertanyaan sama aku. Atau si Naklo, berikan satu pertanyaan sama aku Naklo. Saya tanya tentang Al-Quran boleh? Iya silakan. Boleh. Oke. Aku nggak yakin Bang Faruk. Silakan tanya. Naklo. Tujuan Nggak yakin aku Bang Apa? Faruk. Nggak yakin. cium Hah? batu hajar aswad itu untuk apa? Oke. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW, ya kan, melakukan perang pertamanya itu perang Badar. Tapi waktu itu ya aku merasakan lapar. Nah, aku bilang nggak yakin aku. Nggak yakin aku kalau Bang Faruk. Nah, Waktu Aku udah bilang nggak yakin. Aku udah bilang nggak yakin. sekarang begini. Dalam Al-Quran menyatakan begini, Bang, dengar Bang. Dalam Udah aku bilang nggak yakin aku kalau Bang Faruk nggak yakin. Kepengen kakek baca itu kakek jangan gitu. Bang, dengar. Dalam Al-Quran saya baca, Bang. Saya baca. Iya, dijelaskan loh. Ini waktu saya. Oke, jelaskan, coba jelaskan, Bang. Iya, saya lagi menjelaskan waktu saya. Oke, saya Jadi saya naik tutup beca. suara, saya tutup suara. Ternyata ongkos becaknya itu 30.000 Naklo. Nggak ada lah uangku kan Naklo kan. Karena 30.000. Aku bilang sama becaknya hutang dulu. Nah, Takut jawaban itulah menjelaskan. alasannya kenapa umat Islam mencium hajar Takut kau untuk jelaskan Bang dalam Al-Quran. Al-Quran takut kau jelaskan sesuai Al-Quran. Itulah alasannya kenapa umat Islam mencium hajar aswad. Berarti takut kau Bang jelaskan sesuai dengan Al-Quran. Sakit kan? Berarti takut. Aku udah bilang nggak yakin aku kalau Itu Bang yang kami Faruk. rasakan. Bang, Itu yang kami rasakan ketika bertanya sama kamu. Nggak
Berarti takut kau. Berarti takut kau untuk jelaskan sesuai dalam Al-Quran, Bang. Apalagi kau Berarti nanya? takut kau jelaskan sesuai Al-Quran. Berarti Iya, takut ada kau lagi. jelaskan sesuai Masih mau lagi Al-Quran. kau nanya? Masih mau kau nanya lagi? Begini, oke, saya Apalagi apa? tahu. Berarti abang siapa nih? Abang Faruk. Abang Faruk. Pertanyaan saya tidak dijawab. Berarti Abang Faruk takut untuk Oke, menjawab. saya jawab lagi ya. Saya jawab lagi ya. Di mute. Tapi jawaban ya. abang bukan seperti yang Ini tadi. ku jawab. Sesuai Kau dengan kan Al-Quran. bertanya kan. Kau mau dijawab Oke. enggak? Ku jawab ya. Oke. Oke, dengar. Jadi Naklung, umat Islam itu, kenapa umat Islam mencium Hajar Aswad? Karena gini Naklung. Waktu jam 12 malam datang kawanku ke rumahku kan. Kocak kau, Bang. Mau pinjam uang Enggak berani kan. Saya 100 pengen ribu datanya aja loh. katanya gitu. Saya pengen datanya loh, Bang. Jangan buat malu-malu. Jangan buat malu-malu. Saya datanya ada, Bang. Jangan buat malu-malu. Rasain. Jangan buat malu-malu. Jangan buat malu-malu. Ada datanya, Bang. Masa nggak Ada boleh datanya, Bang. jawab? Jangan buat malu-malu. Sakit Jawab ke kepala sesuai data dong. kepala. Jawab sesuai datanya dong, Bang. Iya dengar. Itu kan, Bang. Kayak mana aku mau memberi penjelasan nggak mau kasih aku ngomong, udah, ya. Jadi ulangi nih ya. Jadi alasan umat Islam mencium Hajar Aswad. Jadi gini Naklo. Waktu itu jam 12 malam datang kawanku ke rumahku kan aku. Uang. Pinjam cepek katanya. Udah aku bilang nih Naklo, nggak ada uangku. Dipaksanya lah waktu. Jadi ku teleponlah kawanku yang lain. Ada ongkos cepet. Siapa mau pinjam ini? Ku bilang. Dikasihnya lah kan. Ku jemputlah ke rumahnya. Jadi waktu itu terpleset lah ku Naklo. Sampailah aku waktu itu kalau nggak salah di Padang. Jauh kali ke Padang. Buat Terpleset aku di apa? Di Barindar. Sampai aku Dengerin ini. Pakai data. Ini ada benang merah. Lucu sekali, coba. Bener, nanti dengerin aja. Denger Faruk ini bagus ini. penjelasanku loh. Kamu jawab. Saya baca sini, Bang. Mau saya baca? Yang mau baca di sini? Mau saya baca di sini? Enggak, Mau saya baca di sini? Kau kejang-kejang. Tidak, Bang. Naklo, baru satu orang yang kau dengarkan pura-pura longor Naklo. Aku dari diskusi di TikTok ini hampir 1000 orang lah yang longor kayak gitu Naklo. Tapi penjelasan abang emosi tidak aku loh, sesuai data emosi. yang ada di sini. Kenapa kok emosi? Penjelasan. Bukan, saya tidak emosi. Saya tidak. Ya sabar lah kau dengar Begini. penjelasanku. Begini, Bang. Oke, saya sabar akan lah dengar kau. jelaskan, tapi abang Yaudah. coba dengerin dulu. Yaudah. Saya dengarkan. Kau mau Coba bertanya lagi dengarkan ini silakan, dulu. silakan. Ya silakan. Saya butuh jelaskan, tapi abang punya penjelasan tidak sesuai dengan data yang saya pegang sekarang. Nah, itu Apakah urusanmu. abang punya penjelasan? Oh, bukan urusan, Bang. Ini Itu bukan nggak urusan, Bang. urusanku. Ini kok dari tadi kita bicara agama kok. Masa Ya, saya itu pertanyakan ini urusanmu. bukan urusan abang. Lucu. Nggak urusanku Abang kan? gimana sih? Kan nggak jawaban dariku itu kan nggak harus menyenangkan kau. Sebagaimana menderitanya aku mendengar jawabanmu, kau harus merasakan penderitaan yang sama. Nah, dari mana itu? Berarti begini, Iya. berarti begini. Abang menghindar dari pertanyaan saya. Enggak kan ku jawab sih. Kau aja nggak Janganlah bisa kau ngeles lah, Bang. Memang Ini kenyataannya aku kan begitu. menjawab. Pertanyaan saya kalau Kecuali tidak gini, jawab kan Naklo. lucu. Naklo, kecuali kau bertanya aku diam. Itu nggak menjawab. Ini aku menjawab gitu loh. Cuman jawabanku ini menginginkan penderitaan kepadamu. Sebagaimana aku menderita dengar jawabanmu. Berarti Ya sama abang tadi. untuk apa abang harus Jadi kayak mana? mengikuti debat agama begini kalau pertanyaan Iya, itu jadi balik kayak ke mana? jawab. Masih mau kau bertanya sama aku? Oh, masih satu lagi. Ya, Ada silakan. satu, Gang. Silakan, jawaban Satu pertanyaan lagi. Silakan. Iya. Jangan jawab. Kalau kau berani kau ngeleset, aku merasa lucu sama sekali kau, Bang. Betul, Iya, saya lucu silakan. sekali sama Silakan. kau. Pertanyaan berikutnya silakan. Dalam Al-Quran, betul tidak Muhammad nikah dengan anak 6 tahun? Betul tidak? Sudah? Jawab ya atau tidak. Oke. Jadi kan Naklo,
Setelah aku terpleset ke Padang, mulai ngeles lagi. lapar aku waktu itu. Aku ingat di Padang itu enak-enak masakannya. Belilah aku nasi Nah. rendang, kan gitu. Berarti Dia Muhammad mana mengajarkan yang tentang menjawab hal yang ini? tidak baik. Aku mau menjawab Dan loh. Muhammad juga mengajarkan Kan? mengajarkan nggak untuk toleransi, berbohong nggak dalam toleransi. setiap perkara. Enggak toleransi ya kan? Nggak Nah. toleransi. Oh tidak. Oke, jelaskan. Ini perumpamaannya dulu, ini perumpamaan. Alegoris, Nanti aku alegoris. ceritakan nama aku dari perikop, Jangan penggal-penggal satu ayat, jangan. Nggak boleh comot-comot satu ayat, nggak boleh comot-comot. Alegoris, Jangan alegoris. dicopot-copot satu ayat, jangan. Ingat, tujuanku menjawab bukan untuk menyenangkan hatimu, tapi membuat kau menderita sebagaimana menderitanya mendengar jawabanmu. Biar tahu kau. Udah. Jadi lapar lah waktu itu di Padang kan Nando, apa? Oh iya, lapar kok bang. Makan kan kau dengar dulu orang. Kasian kali kok. Belum mau Enggak bayar. bekal bang. Hah? Enggak Kalau udah bawa makan bekal nanti ya belum bang. Nando. Oh ya, lanjut. Ya kan jadi lapar laku kan. Heeh. Beli nasi Padang. Dibilangnya sama keluarganya 12.000. Terus? Ya kan? Cuman aku makan 3 bungkus kan gitu. Dibilangnya aku makan 3 bungkus, 3 piring. Padahal Ya. enggak, aku makannya sepiring. Oh. Dibilang aku makan 3 piring. Masalahnya? Bapak kan makannya 3 piring. Enggak loh bu, 1 aku bilang. Loh kenapa bisa 1? Oke, di piring yang ini nasi bukan nasi, piring yang ini nasi bukan, aku bilang nasi. Aku tanya lagi, piring yang ini nasi bukan nasi, tiga-tiganya nasi bukan nasi, tapi kan piringnya beda. Nah itu urusan ibu, aku bilang. Yang kebanyakan 1 nasi, tapi kan yang aku makan 3 piring, tapi isi dari piring itu nasi nggak bu? Nasi. Sama nggak hakikatnya nasi? Sama. Ya udah aku bayar 1 hakikat nasi. Setelah itu Nando dicempakkan aku ke sungai Nando. Diangkat aku dicempakkan aku ke sungai. Untung aku pandai berenang kan. Ketika aku siap berenang sampailah aku waktu itu kalau nggak salah di daerah Jambi waktu itu. Itu kita bisa lihat di 1 Petrus ya 38. Ya, Kristus telah mati 1 kali untuk segala dosa. Ia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Ya, dibangkitkan oleh? Menurut roh. Iya, dibangkitkan oleh? Bapak kan roh. Iya, betul. Yesus dibangkitkan bukan? Berarti Yohanes 1 itu Bapak melalui firman-Nya terjadilah Yesus Kristus. Yesus dibangkitkan bukan? Ya, karena Bapak itu sangat mulia, tidak ada manusia Nah, atau malaikat. sekarang yang bisa kalau Yesus dekat tidak sama dia. dibangkitkan gimana keadaannya? Kalau Yesus tidak dibangkitkan gimana? Maka sia-sialah iman Kristen. Nah, oleh karena itulah kemudian Yesus itu bukan Tuhan, karena dia butuh sosok yang membangkitkan dia. Ulangan 32:39, akulah yang menghidupkan. Berarti Yod-Heh-Vav-He Elohim yang membangkitkan manusia Yesus yang kau tuhankan itu. Gugur lagi. Iya, tapi Ada kan lagi? dia memang Tuhan. Silakan Anda tuhankan, silakan Anda tuhankan manusia yang dibangkitkan oleh Yang Maha Kuasa, nggak apa-apa, itu hak Anda, saudara. Saya cuma membantah rana dalil Tuhan aja. yang menjadi silakan. manusia, Pak. Bukan Gimana? Manusia menjadi Tuhan. Dia Tuhan yang menjadi manusia, itu beda, Pak. Tidak bisa, dia otomatis Tuhan adalah manusia menjadi Tuhan. Mau bukti? Nggak bisa, Pak. Mau Yohanes bukti? 1 sama Mau Yohanes bukti? 14. Mau bukti kalau dia adalah manusia yang menjadi Tuhan? Dia manusia yang menjadi Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia, bukan Bukan, manusia yang salah, menjadi Tuhan. salah. Beda. Dia manusia yang menjadi Tuhan. Saya kasih data boleh? Filipi 2. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Tidak bisa Tuhan jadi manusia, nggak bisa. Kalau di Kristen bisa, Pak. Karena Tuhan Tidak Maha Kuasa. bisa. Tidak bisa Tuhan menjadi manusia, nggak bisa.
Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Manusia adalah ciptaan. Tidak mungkin Tuhan menjadi ciptaan. Itu dulu. Ketika dia Tuhan, tetapi dia adalah ciptaan, sama dengan itu berarti ciptaan yang dikira Tuhan. Nah, ini polanya Kristen memang, betul. Itu polanya Kristen. Sebab kenapa? Di dalam Kolose 2 nomor 9, sebab di dalam tubuh jasmani Yesus, tubuh jasmani, kepenuhan keilahian. Artinya jasadnya Yesus, tubuhnya Yesus ini adalah penuh dengan keilahian. Nah, nanti di Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, si Theos turun menjadi manusia, mengosongkan keteosan, tidak ada keilahian, hilang, kosong dia, tetapi mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan keilahian, menjadi rupa manusia, kosong dia, murni 100% menjadi manusia. Pertanyaannya, kalau dia sudah murni 100% menjadi manusia, kosong keilahian, siapa yang membangkitkan dia? Siapa yang membangkitkan manusia ini yang sudah kehilangan keilahian? Siapa yang membangkitkan? Harus ada Tuhan di luar dirinya yang membangkitkan dia. Itulah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Jadi manusia yang dibangkitkan. Apa buktinya kalau dia adalah manusia yang menjadi Tuhan? Lihat di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus Kristus anak Maria mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Aliteng. Coba baca Roma 14 nomor 9. Apa tujuan Yesus mati? Agar dia bisa dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi dia adalah mayat yang dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu dalil, saudara. Dalil. Bang Zuma, menurut Bang Zuma, firman itu kekal atau diciptakan? Yang kekal itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu kemampuan berfirman yang kekal. Sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu yang kekal. Mulut Allah, kalau di dalam Yesaya 55 nomor 11, firman yang keluar dari mulutku, artinya mulut ini mesin yang melekat pada diri Allah yang mengeluarkan bunyi. Kalau bunyinya itu berbentuk kucing, maka yang keluar kucing. Kalau bunyinya itu berbentuk mobil, maka yang keluar adalah mobil. Jadi mulut ini sebagai mesin. Firman yang keluar dari mesinku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang kuinginkan. Jadi yang kekal itu adalah mulut, sumber firman, bukan firman yang kekal. Bukan firman. Tapi mulut. Coba. Kalau kami mulut berfirman karena Tuhan Yesus menjadi manusia, itu kan nyambung. Nah, sekarang yang keluar dari mulut Tuhan Yesus atau suara atau firman? Kan dia adalah sang firman itu yang menjadi manusia. Anda yang mengatakan itu iman Anda. Saya menghargai, sekali lagi saya menghargai itu iman saudara yang menganggap Yesus itu adalah sang firman. Yesus itu daging. Yohanes 1 nomor 14, firman artinya perkataan itu telah menjadi daging, menjadi Yesus. Jadilah Yesus. Jadi Yesus itu bukan firman. Itu punya mulut kan? Apa? Yang Anda maksudkan Yesus Kristus itu punya mulut kan? Manusia semua punya mulut kecuali Pak Bom Bom. Tidak ada mulutnya dia, cuman lubang telinga dia ngomong. Jadi saudara, menurut Yesaya 55 nomor 11, Tuhan itu punya mulut. Mulut Tuhan ini mengeluarkan firman. Yang kekal itu mulutnya, bukan firman yang keluar dari mulut itu yang kekal. Bukan. Contoh, ketika dia berkata, jadilah Fir'aun, maka Fir'aun jadi. Apakah Fir'aun kekal? Padahal itu adalah firman Allah? Tidak. Tidak, dia punah, sirna kemudian. Yang kekal itu mulut yang berbicara, sifat, kalam yang melekat pada diri Tuhan, itulah yang kekal. Bukan Yesus yang kekal. Yesus itu hanya manusia sama seperti kita yang dicipta melalui firman. Maka dia dikatakan pada mulanya adalah perkataan menjadi manusia. Apa perkataan itu? Malaikat Gabriel pada bulan ke-6, baca di Matius 1 nomor 18 dan seterusnya, datang kepada Maria. Apa kata Gabriel kepada Maria? Wahai Tante Maria, aku utusan Bapa
ingin menyampaikan firman, engkau akan bunting, hamil, dan melahirkan anak bernama Yesus. Nah itu, Roh Kudus datang kepada Maria membawa firman dari Elohim. Firman itu berupa ketetapan. Firman itu ketetapan, perkataan Tuhan, ide, gagasan Tuhan yang datang kemudian kepada Maria. Maria, ya paman, sebentar lagi kamu hamil. Loh, kok bisa? Tuhan yang mau hamil, mau tidak mau hamil. Kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Aku hanya mengatakan Maria hamil, maka Maria hamil. Apa yang terjadi? Iya. Firman itu telah menjadi daging dan disunat pada hari ke-8. Yesus adalah ciptaan Allah yang berasal dari kalam Allah yang kemudian menjadi nabi di tengah-tengah Bani Israel. Dia bukan Bapa, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, dia manusia yang diberi kemuliaan kemudian. Nah, jadi Yesus itu murni 100% ciptaan manusia. Dia manusia, ciptaan yang berasal dari kalam. Kalam ini kemudian mengeluarkan kalimah. Kalimah ini perkataan, sama seperti ketika Anda adalah manusia. Anda punya mulut. Mulut Anda punya kemampuan apa? Berkata-kata. Kemampuan berkata-kata inilah yang melahirkan sebuah apa yang Anda inginkan. Misalnya Anda kenaik pingin makan pisang. Anda akan berkata, aku ingin makan pisang. Pertanyaannya, Anda yang berkata, melalui mulut Anda, keluar suara Anda, apakah di antara 3 komponen ini ada pisang? Belum. Pisang itu adalah pribadi yang lain. Karena Anda berbicara seperti itu kepada ibu Anda, dan ibu Anda memenuhi kemudian permintaan Anda, apa yang terjadi? Anda diberikan pisang. Maka pisang ini adalah pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut kenaik. Pisang bukan perkataan, pisang bukan mulut, pisang bukan kenaik. Begitu juga sebaliknya. Perkataan yang keluar dari mulut Anda itu bukan Anda, tetapi lisan, ide, gagasan yang terlontar dari Anda, tetapi itu bukan Anda. Itu adalah pribadi baru yang keluar dari Anda. Dan pribadi baru Anda itu, pribadi baru itu membentuk kemudian suara dan terjadi apa yang Anda instruksikan, yaitu pincang. Begitulah Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, firman yang dimaksud di sini adalah kalam. Sifat yang bersama-sama dengan Allah. Kemampuan berkata-katanya Allah yang bersama-sama dengan Allah. Sifatnya, sifat kalamnya yang melekat pada diri Allah. Sifat kalam inilah kemudian yang beraksi. Aku ingin menciptakan terang, jadi terang. Aku ingin menciptakan gelap, jadi gelap. Aku ingin menciptakan kebaikan, jadi kebaikan. Aku ingin menciptakan kejahatan, jadi kejahatan. Aku ingin menciptakan makhluk tanpa ayah bernama Yesus. Jadi, apa pembuktian timbal baliknya? Terakhir, apa pembuktian timbal baliknya? Bapa Elohim atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menciptakan manusia tanpa seizin manusia Yesus. Allah berkehendak menciptakan manusia bernama Yesus tanpa seizin Yesus. Seketika kun fayakun, jadi Yesus. Seketika itu Yesus kaget, gedebuk, jatuh dia ke bumi, gedebuk. Ketika dia kedebuk ditanya, kamu siapa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8 nomor 48. Yohanes 12 nomor 48. Tuh, sorry. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku menjadi Yesus bukan atas kehendakku sendiri. Aku tercipta menjadi manusia tanpa ayah bukan atas keinginanku sendiri. Yohanes 8 nomor 42. Itu pembuktian terbaliknya. Silakan. Oke, menurut Bang Zuma, kenapa malaikat Jibril minta izin kepada Bunda Maria? Kenapa? Seharusnya kan Tuhan bisa melakukan apa saja. Nah, itu Anda temukan di mana? Di Bible atau di Al-Quran? Di Bible, di Lukas. Iya. Dia datang memberitahukan bahwa yang maha tinggi menginginkan engkau hamil. Betul?
Ya kenapa minta izin? Lah ia harus menyampaikan dong. Sama di dalam Al-Quran juga, surah Maryam ayat 18 ayat 19. Roh Kudus datang kepada Maryam lalu mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah rasul utusan Tuhanmu untuk memberitakan tentang lahirnya anakmu, seorang laki-laki yang suci. Sama pada bulan ke-6 Gabriel pun datang kepada Maria memberitakan hal tersebut. Malah kemudian malaikat pun sempat-sempatnya berbicara kepada Yusuf, si tunangan Maria. Hendaklah engkau menamai anak itu ketika dia lahir bernama Yesus. Kenapa malaikat minta izin sama Bunda Maria? Kenapa kira-kira? Itu instruksi Tuhan, perintah Tuhan datang kepada Roh Kudus agar datang ke Maria si perawan untuk menyampaikan tentang lahirnya seorang anak tanpa ayah. Dia datang membawa firman, membawa perintah. Tante Maria, dengarkanlah senandung rindu dari Sang Tuhan. Engkau wahai perawan suci yang bertunangan dengan tukang kayu Om Yusuf. Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Terjadi enggak? Terjadi. Bukan Pak. Jawabannya itu di Lukas 1:38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini menunjukkan namanya free will. Itulah kebenaran Alkitab. Nah, Tuhan iya, itu menciptakan malaikat dan manusia itu diberi free will. Makanya malaikat itu datang bertanya. Makanya Bunda Maria itu karena dia suci, dia mengatakan jadilah. Kalau malaikat itu Itulah tidak diberi kehendak free will. Malaikat itu tidak diberi kehendak free will. Yang diberikan kehendak free will itu, malaikat itu jatuh dalam dosa. yang jatuh dalam dosa itu iblis, bukan malaikat. Cuma Dia itu malaikat juga. Iya, kenapa dia disebut malaikat? Karena pada saat itu potensi jahat belum ada. Belum ada Adam. Belum ada yang bisa dicemburui. Jadi gini, coba Anda lihat di dalam Yohanes Yesaya 45 nomor 7. Yang muslim juga dengar, anak-anak saya di bawah dengarkan ini. Jadi pencipta langit dan bumi itu di dalam Yesaya 45 nomor 7 menciptakan segala sesuatunya. Menciptakan segala sesuatunya, termasuk potensi kejahatan, kebaikan, keburukan, kejayaan, kemakmuran, keadilan, kenyamanan, kehangatan, kepanasan, kedinginan, kecintaan, kebencian, apalagi kenistapaan, kesialan, kenasan, kemujuran, semua diciptakan oleh Allah, semuanya diciptakan oleh Allah. Akan tetapi potensi-potensi tersebut belum bisa kemudian dirasakan karena belum ada makhluk yang berpotensi untuk merasakan itu. Jadi Tuhan menciptakan rasa lapar, rasa kenyang, jahat, mujur, diciptakan. Nah, ketika ada perintah kemudian untuk sujud, itu datangnya kepada siapa? Kepada seluruh makhluk langit. Hei kalian, sujud. Kepada siapa kami harus bersujud? Kepada Adam. Nah, pada saat Adam dicipta, maka potensi untuk mengambil sisi jahat itu pun datang. Sebelum Adam dicipta, tidak ada iblis. Mau ngapain iblis? Mau berbuat jahat, tidak ada potensi. Karena belum ada lawan. Tidak ada lawan dicipta. Belum bisa merasakan rasa lapar. Kenapa? Karena belum ada pencetus rasa lapar itu. Jadi nggak bisa lapar. Tidak bisa jahat. Kenapa? Belum ada makhluk yang bisa menyaingi saya, membuat saya ingkar terhadap Tuhan. Begitu kemudian ada Adam alaihissalam, maka potensi jahat itu kemudian bereaksi. Maka si jahat mengambil potensi itu. Dialah disebut iblis. Makanya dikatakan illa iblis. Semua makhluk langit pada saat itu menghormat kepada Adam, kecuali satu kelompok namanya iblis. Dialah yang panen tentang sifat jahat yang dicipta oleh Allah.
Andai potensi jahat itu tidak dicipta, mau seiblis-iblisnya iblis tidak akan bisa menjadi iblis karena potensi jahat tidak ada. Manusia tidak makan satu hari akan merasa lapar. Kenapa? Karena potensi merasa lapar itu ada. Kalau Tuhan tidak menciptakan rasa lapar, maka manusia tidak makan seumur hidupnya, tidak akan pernah merasakan lapar. Sampai di sini paham? Makanya salah Kristen ketika sok suci mengatakan Tuhan tidak menciptakan kejahatan, Tuhan tidak menciptakan iblis, Tuhan tidak menciptakan jin. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kristen, menandakan bahwa agama Kristen itu adalah agama akal-akalan buatan mereka sendiri. Kenapa? Karena dia menyangkali kesanggupan Tuhan. Tuhan itu yang paling tinggi, di bawahnya ada kebaikan, kejahatan, keburukan, pendek, tinggi, rendah, gemuk, gendut, meletus, meledak, ada semua dicipta. Posisinya di bawah. Khaliqu kulli syai', dia yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya diciptakannya, tak ada yang tidak diciptakan. Iblis, setan, kampret, kablama, anak sendiri, padahal pararang, semua diciptakan. Semua diciptakan oleh Allah. Tetapi Allah begitu menciptakan segala sesuatunya berdasarkan kodratnya masing-masing. Kodratnya masing-masing. Nah, ada satu makhluk unik yang dicipta oleh Allah. Siapa itu? Manusia. Fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Kenapa manusia itu sempurna? Karena dia punya syahwat, dia punya intelijensi yang tinggi, apalagi dia punya emosi, apalagi dia diuji dengan kesabaran, diuji dengan kelaparan, diuji dengan pangkat, diuji dengan pasangan, diuji dengan anak keturunan, diuji dengan segala macam. Jadi ketika manusia ini diberi potensi untuk menjadi manusia yang punya intelijensi tinggi dan memiliki kehendak bebas, maka untuk menguji kehendak bebas ini diberi ujian oleh Allah. Ingat, malaikat diberi ujian pada masa itu untuk tunduk. Di antaranya ada yang tidak mau tunduk, maka dia masuk dalam golongan iblis. Manusia diberi intelijensi yang tinggi dan diberi ujian, kemudian lapar, haus dan sebagainya. Mereka yang jatuh terhadap ujian itu masuk dalam kategori golongan iblis. Oke, Bang Juma, ini menarik Bang Juma. Ya, kalau silakan. iblis itu tidak berdosa, bagaimana dia masuk ke Taman Eden menyesatkan Hawa? Jadi saudara, iblis itu hari ini ada di sini membisikkan kamu. Dia itu makhluk gaib, makhluk roh. Dia bisa menembus kemudian tembok, dia bisa menembus kemudian langit. Hanya sampai ke Siratul Muntaha dia tidak sanggup. Tapi langit dari planet ke planet dia itu cuma salto-salto, satu kali bersiul itu 5 planet, 5.000 planet bisa didatangi sama iblis. Jadi ketika mereka kemudian merasuki manusia, dia hanya membisikkan, hai si Fulan, jolilah. Jadi dia tidak datang di depan Anda dalam rupa bahenol jagot-joget. Halo menamai, hai nik, halo nik, halo buka sekarang, hai nik. Dia nggak gitu. Dia itu membisikkan, menghembuskan bisikan ke dalam hati manusia. Jadi bukan fisiknya yang datang ke sana, dia hanya membisikkan kemudian, hai gini, cucuku, jangan kau percaya Bang Soma, tetaplah menyembah mantan mayat, kamu akan selamat. Itu bisikan, dan bisikannya itu diperkuat oleh apa? Wa ikhwanuhum. Kata Allah, wa iyad'una illa syaitanan marida. Setan yang durhaka ini bisikannya lemah, cara menggodanya lemah, kekuatannya lemah. Yang membuatnya kuat siapa? Inna kaidah syaitan kana dhaif. Yang membuatnya lemah, yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Siapa mereka saudaranya itu? Manusia yang tidak menggunakan akal, baik Islam maupun Kristen. Itulah saudara-saudaranya iblis.
Sekali lagi saya katakan, orang yang bersaudara dengan iblis adalah orang yang tidak menggunakan akalnya, baik Islam maupun yang berKTP Islam maksud saya, maupun apalagi yang Kristen. Karena Kristen memang sudah tak ada larangan. Itu saudara. Menurut Bang Zuma, Ya. iblis itu bisa mengakali sang bapak. Tidak bisa. Tidak bisa. Iblis tidak bisa, tak berdaya. Maka Maka masuk di surga apa Taman Eden. kan dia sudah izin. Makanya kaidahnya jelas. Aku terima demi kemuliaanmu, aku terima. Oke. Aku terima. Ingat saudara, di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku Tuhan akan membuat kalian, Adam dan iblis, keturunan kalian bermusuhan satu sama lain. Siapa yang menciptakan permusuhan itu? Tuhan. Iblis mengiyakan, oke, gak apa-apa. Kalau saya bermusuhan dengan Adam, gak apa-apa. Aku akan menyesatkan semua Adam keturunannya. Aku bersumpah akan menyesatkan mereka. Izin ini diberi Tuhan gak? Iya. Jangankan diberi Tuhan, oh Tuhan kok yang membuat permusuhan itu. Maka bagaimana cara iblis menyesatkan? Dengan membisikkan. Diizinkan dia. Malah Tuhan yang membuat permusuhan itu. Oke, saya akan membuat permusuhan antara Adam dan iblis, begitu juga keturunanmu. Sah. Maka sejak dari itu kemudian iblis tidak menyia-nyiakan waktu. Dia minta ditangguhkan usianya. Wahai Tuhan, ya, kalau aku tidak sanggup menjerumuskan eyangnya, anaknya, cucunya, cicitnya, dan keturunannya yang lain, pasti aku akan datang dari belakang, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri kanan mereka, muka belakang mereka. Pasti aku akan sesatkan mereka semua, kecuali mereka hambamu yang menggunakan akal sehat. Semuanya akan aku sesatkan, kecuali yang mukhlis, yang ikhlas beribadah kepadamu. Itu. Sedangkan Kristen tak ada beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Beribadah kepada roh. Kristen itu, Kristen beribadah kepada roh, sedangkan roh itu adalah ciptaan Tuhan. Si jahat adalah roh, si baik juga adalah roh. Kejadian 6 nomor 3, Zakaria 12 nomor 1, akulah Tuhan yang menciptakan roh. Roh baik, roh jahat, akulah yang menciptakan semuanya. Sedangkan Kristen menyembah roh. Berarti Kristen menyembah ciptaan. Berhasil nggak iblis ketika kemudian dia mencobai Yudas? Yudas dicobai oleh iblis. Berhasil. Apa yang terjadi? Yudas kerasukan. Apa akibat kerasukannya? Dia kemudian mengkhianati Yesus. Apa akibat dari mengkhianati Yesus? Yesus konon ditangkap. Apa hasil ditangkap? Tuhan tidak membiarkan. Jadi yang ditangkap adalah sang pengkhianat yang melakukan suap. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iblis keluar melalui Yudas dari kematian, dari alam kubur. Keluar dia, dan apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi siapa yang tepuk tangan ketika kemudian separuh penduduk bumi percaya kepada kematian manusia sebagai tumbal kepada roh? Siapa yang tepuk tangan? Iblis, iblis. Mau enggak Tuhan agar Yesus itu disalibkan? Enggak mau. Mau enggak Tuhan supaya orang benar itu dibunuh sebagai kurban? Enggak mau. Mau enggak Tuhan supaya manusia menjadikan manusia sebagai tumbal? Enggak mau. Mau enggak Tuhan supaya Tuhan junior dijadikan sebagai tumbal? Enggak mau. Di mana dalilnya? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian yang ada dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Enggak ada. Yesus ada dosa enggak? Enggak ada. Lalu kenapa dibunuh? Kalau kau bunuh, itu adalah kekejian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian yang sangat dimurkai oleh Tuhan, mendatangkan dosa laknat. Bukan malah menebus dosa. Itu cuman akal-akalan iblis.
Akal-akalan iblis. Makanya penyaliban itu diselimuti, dikelilingi oleh iblis. Satu, Yudas, kerasukan setan. Imam-imam kepala melakukan tipu muslihat. Orang-orang Parisi dan mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu. Apa akibatnya? Karena mereka semua terrasuki oleh iblis. Apa pembuktiannya? Lukas 27 nomor 18. Gubernur Pilatus berkata, mereka semuanya menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu penyakit apa? Penyakit iblis atau penyakit orang sehat? Penyakit iblis. Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Berarti penyaliban itu oleh karena rekayasa sibilisis. Nah, sekarang siapa yang tepuk tangan dengan adanya penyaliban itu? Iblis. Siapa yang menerima hadiah dari iblis? Ahli tank. Maka kata Yesus di Matius 7 nomor 22-23, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Maka poin terakhir adalah, berbanggalah saudara-saudaraku Kristen karena bertemu dengan kami para apologet Islam yang membimbing kalian kembali kepada jalan kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina nara ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yugathu bima'in kalmuhli yaswil yaswil wujuh. Lalu kata Allah, bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Insyaallah tegur saya kalau saya salah baca. Kata Allah, wahai Nabiku Muhammad, aku sampaikan, aku firmankan kepadamu, kebenaran itu datangnya dariku. Barang siapa yang menghendaki beriman, silakan, silakan. Ajaran Islamku telah aku berikan, silakan. Barang siapa menghendaki kafir, tidak mau menerima ajaran Islamku juga, silakan, silakan dia kafir. Tapi ingat, sesungguhnya aku telah menyediakan neraka bagi mereka yang tidak mau berislam. Di mana gejolak api neraka itu akan mengepung mereka yang menolak Islam. Jika mereka meminta pertolongan, minta air minum untuk mereka hapuskan dahaga mereka, aku akan memberi mereka air seperti besi yang mendidih, yang bahkan menghanguskan wajah mereka. Itulah wahai Nabiku Muhammad, minuman yang paling buruk dan tempat yang istirahat yang paling jelek yang aku siapkan untuk mereka yang sudah bertemu dengan Islam tapi menolak agama Islam itu. Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 29. Jadi orang-orang yang menolak Islam di dalam api neraka diminumkan kemudian cairan yang bisa membuat kemudian wajahnya hangus mendidih. Lalu kemudian menurut Yesus dalam Matius 7 nomor 22-23, orang yang Kristen juga akan ditolak oleh Yesus dan dilemparkan ke dalam api neraka yang bahenol. Saya kira begitu. Di tempat saya sudah mau maghrib, saudara-saudara. Mudah-mudahan apa yang itu asumsi semua, itu asumsi. Silakan Anda mengatakan. Pengetahuan kami secara. Ya, silakan. Bang beritakan nanti lepas rumah. Saya mendengar. Silakan saudara, silakan. Saya tutup dulu. Silakan. Kalau Anda mengatakan saya asumsi, silakan. Saya baca dalil. Karena banyak saya catat, saya melihat, mendengar semuanya. Saya baca dalil. Saya habis sholat maghrib kita ketemu, jangan kemana-mana. Saya akan naik ke sini lagi. Habis maghrib saya paling 15 menit. Oke. Ya, mandi. Silakan Bang, mandi. Habis itu kita ketemu di sini. Silakan Anda bertanya sepuas hati Anda. Yang penting jangan menghujat. Saya suka. Ya, saya suka teman-teman Kristen yang tidak menghujat. Ya, yang tidak menghujat, tidak menista, kita pakai data, kita pakai dalil supaya kita tercerahkan. Kalau ada yang salah dari Bang Suma silakan diluruskan, tapi ingat jangan sampai Anda membengkokkan yang sudah lurus. Itu kalau memang benar-benar bengkok, kita sama-sama luruskan. Demikian dari saya, si tampan dari Makassar. Ahai. Barusan nonton tahu satu kali ji muji diri. Siapa lagi yang memuji diri kita toh selama ini? Iya maghrib, apalagi maghrib ini banyak etan. Silakan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehat sejenak. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Alex sabar dulu ya. Ustadz Arif sudah monitor kan Ustadz?
Ustadz Alif. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu kan naik. Lukas 4:8. Ustaz, ya sangat jelas ya tadi ya kalau kami di Kristen itu kami semua tahu bahwa Adam dan Hawa itu berdosa, makanya dia dihukum gitu karena hukuman dosa itu adalah maut. Bang Naik. Jadi kalau sabar dulu, saya panggil dulu Ustadz Alif karena di sini juga jadwal saya. Ustadz Alif, monitor. Jauh dari perangkat kali ya, Ustadz Alif. Ya, buat Bang Naik. Ya, Bang. Pelan-pelan, Pak. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya, bukan. Sembayang aja, Bang Pandi. Kan waktunya sembayang, Bang. Silakan. Iya, saya mau sedikit lagi mau mandi. Kalau Ustadz, saya mau bicara dengan mandi aja dulu, Ya. Bang, di mute. Ini kan kita tunggu Ustadz Alif. Saya telepon dulu Ustadz Alif karena beliau belum jadwalnya juga untuk sholat maghrib. Karena kita duluan di daerah Sulawesi. Sama Bang Naik itu. Oh iya, silakan. Sama teman saya Bang Naik. Salah telepon pula aku. Kok telepon Bang Zuma? Lanjut Bang. Ya, Bang Naik bisa bicara tah? Iya, silakan. Ya, Bang, mungkin Bang lebih baik kalau dalam diskusi nggak usah banyak nanya sama mereka, jelaskan aja iman kita, Bang. Karena pada saat kita tanya, pasti mereka akan membelokkan maksud dari ayat-ayat yang ada, Bang. Karena mereka kan nggak ngerti tentang bagaimana Tuhan mengatakan dia sebagai manusia dan bagaimana perkataan Tuhan dia sebagai menyatakan sebagai Allah. Kita yang harus menjelaskan. Tidak bisa mereka yang menjelaskan tentang keimanan kita. Ini ibaratnya kita di rumah Kristen, mereka di rumah Islam. Ya kita yang menjelaskan tentang rumah kita seperti apa. Kita yang paling tahu rumah kita. Kita yang paling tahu tentang isi-isi yang ada dalam rumah kita. Mereka mungkin bisa melihat lebih jauh. Sabar Bang Fadi, sembahyang aja. Belum. Enggak, saya lagi tunggu Ustadz Alif. Untuk teman-teman Kristen juga, tolong di follow akun saya supaya iya, teman-teman Kristen di follow ya akun Bang Beritakan. Pertanyaan kita itu maka kita bisa jawab. Teman-teman Muslim juga apa-apa. Nah, di dalam Alkitab kan Tuhan itu kan maha kuasa, maha suci. Enggak mungkin Lucifer ataupun iblis itu masuk ke dalam surga. Kenapa? Tuhan kan suci, sedangkan Adam dan Hawa aja ketika jatuh dalam dosa itu langsung dihukum. Dan bagaimana mungkin malaikat atau Lucifer itu bisa masuk ke dalam surga? Kan lucu. Paham gak kira-kira pertanyaan saya? Ini Bang Naik, ya saya mau bilang Bang Naik, kalau dalam Bang, sembahyang aja. Belum. Aku lagi tunggu ini. Ini ada Kang Dito nih, Kang Dito. Izin dulu teman-teman Kristen, sabar ya. Biar ada Kang Dito bisa gantian. Kang Dito, monitor Kang Dito. Tunggu, saya bicara Bang Naik dulu. Ini bentar, saya sapa dulu Kang Dito karena saya mau tinggalkan Komal. Kang Dito monitor. Silakan didengar aja, enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tinggalkan Kang Dito ya sama Ustadz Alif ya. Lanjut Kang Dito. Pelan-pelan, Bang. Lagi ngomongin apa ini? Untuk ya, saya sedikit lagi akan sedikit lagi. Sama juga kayak Bunda Maria tadi itu kan namanya free will. Iya kan, kita semua Kristen tahu bahwa kita tuh diberi will sesuai di dalam Alkitab kita, nggak berubah kan? Justru ini sebenarnya pertanyaan yang membangun iman kita sebenarnya itu. Pertanyaan yang pertama Bang, itu tentang malaikat yang turun naik surga. Ya toh? Itu Bang Naik tanya pertama. Kan Lucifer itu dalam urutan malaikat, dia itu urutan kedua. Yang pertama itu Mikael. Biar aja teman-teman Muslim tahu, enggak apa-apa. Yang pertama itu Mikael, yang kedua itu Lucifer sebagai malaikat pemuji. Kalau Mikael malaikat perang, dan yang ketiga malaikat pemberita itulah Gabriel. Dan kemudian ada 7 tingkatan, ada malaikat-malaikat yang lain. Dan dia memang dihukumkan Tuhan, dijatuhkan, tetapi dia masih bisa ke surga dan ke bumi. Di surga dia menyesatkan malaikat. Itu pengetahuan kita, itu berbeda dengan pengetahuan agama-agama teman-teman kita di sini. Tetapi dalam perspektif penjelasan Alkitab bahwa
setan itu karena dia juga adalah malaikat yang telah jatuh, dia masih ada masih diberikan keluasan untuk naik ke surga dan ke bumi sampai pada saat ini. Jangan dengarkan bisikan setan, naik. Bukan. Kalau kita tuh kan malaikat, iblis itu termasuk dulunya malaikat, tetapi dia itu malaikat yang Lucifer, jatuh. kan ketuanya adalah Lucifer, Nah, itu malaikat pemuji ini kan namanya. terbukti waktu Adam dan Hawa kan, bagaimana Iya, dia bisa karena kan komunikasi disediakan, dengan kan di Hawa, karena Yesaya dia kan 60, malaikat. Bentar, Iya, bentar, dia kan belum sebentar. Ini maksudnya Kristen sama Kristen atau apa sih? Enggak, ini Kang Dito, Bang beritakan Sambil sama menunggu, Bang. Sambil sebelum menunggu, saya Bang. wudhu ya, sabar ya teman-teman ya. Ya. Ini kan tadi Bang Zuma habis narasi, habis ada pertanyaan dari Bang Kenaik banyak tadi, banyak pembahasan tadi. Jadi mereka lagi ngobrolkan ini Bang Kenaik sama beritakan, biarin aja dulu mereka ngobrol tentang ya, dibahas tentang kekristenan nggak apa-apa, sembari menunggu Bang Zuma selesai ibadah. Saya juga izin Kang Dito ya, 7 menit lah. makanya itu iman kita itu sangat luar biasa karena sesuai dengan Alkitab gitu. Iya kan? Bagaimana yang tidak suci itu masuk ke dalam surga kan tidak mungkin. Apalagi sampai bersoal jawab kan tidak mungkin. Itu Pak. Iya, tapi penjelasan Alkitab demikian bahwa memang dia kan masih ada posisi di sana. Walaupun dia sudah dijatuhkan, dicampakkan ke bumi, tetapi tentang posisinya itu kan harus diganti, akan diganti. Dia masih ada posisi, dia belum nanti pada akhir zaman, pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu dalam kitab Wahyu itu penjelasannya itu adalah rahasianya, Bang. Yang paling penting mereka pada akhir zaman itu akan dicampakkan ke lubang dan akan diikat, dibelenggu pada akhir zaman. Tapi ini kan belum, mereka belum dibelenggu, mereka masih diberi kebebasan menggoda manusia. Ke surga juga ya, masih diberi kesempatan. Nanti pada waktunya, pada saat waktunya akhir zaman setelah Tuhan datang kedua kali ke bumi, Bang, nanti disitulah dihukum mereka, dicampakkan ke lubang yang tidak terduga dalamnya, ke neraka yang kekal. Tapi kalau saat ini kan masih di lubang yang tidak terduga dalamnya, masih belum, masih bebas dia. Karena itu banyak kan umat manusia masih disesatkan. Gini Pak, biar saya bacakan kamu ya agar jangan salah paham. Yeskiel 28 ayat 12 hingga 17. Saya ulangi lagi, Yeskiel 28 ayat 12 nanti, 17. Nanti di room lain aja, Bang. Nanti di room lain aja. Karena ini kan room muslim, kita mungkin akan debat panjang lebar situ nanti. Follow aja, Bang. Nanti saya ikut. Kalau Bang nanti ya, Bang. Kan nggak enak juga kalau kita nanti kita bukain apa-apa. Lanjut aja di sini, dikasih ruang, lanjut aja. Nggak bisa, nanti didengar oleh Bang Dito, Kang Dito. Kang Dito dapat ilmu lagi. Gayamu. Ya apa-apa, Alkitab Kristen itu luar biasa. Kita tuh memberikan cerahan sebenarnya. Iya, bisa, tapi itu terlalu sulit untuk mereka mengerti. Jadi nanti aja di room yang lain, Bang. Oke. Ini kan hal-hal yang gampang untuk kita jelaskan tentang hal-hal yang mudah lah untuk kita jelaskan kepada mereka. Tapi kita juga yang harus melihat jangan sampai ayat Alkitab itu tidak berdiri sendiri. Itu ada rangkaian ceritanya. Kadang mereka ambil ayat itu di luar konteks cerita yang ada. Akhirnya pengertiannya juga lain. Maksudnya A bisa digiring kepada maksud yang B. Dan saya sudah lihat banyak ayat-ayat yang digiring seperti itu. Sebentar dulu. Terima kasih Kang Dito. Ku tanya kalian berdua. Saya mau mandi dulu. Saya sudah bilang sama mandi sudah selesai teman saya sama bisa. Udah, saya nggak mau keluar. Saya akan tetap di sini, tenang aja. Ya, cuma kasih aja. Ya, sambil ku tanya samamu ya. Malaikat itu diciptakan atau tidak? Datanya di mana kalau diciptakan? Kenaik. Iya, di situ kan ada terang dan gelap itu kitab Kejadian. Malaikat itu diciptakan atau tidak? Kalau diciptakan, yang mana datanya?
Baru ku buka suara sudah pendiam. Tadi ngomongin malaikat Uriel, Rafael, Gabriel, Uriel. Substansinya tidak ada diciptakan. Apa? Iya, malaikat itu memang diciptakan, Pak. Kami Kristen gampang aja menjawabnya, Pak. Ya, diciptakan di mana tertulis diciptakannya? Waduh, pertanyaannya ini sangat mengguncang. Kolose 1 ayat 16. Kolose itu tulisan Bacakan ya. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik perintah maupun penguasa, dengan segala diciptakan dan Dia untuk Dia. Itu, Pak. Ada malaikat. Jawab itu gampang aja. Ada malaikat itu. Dari mana Paulus tahu? Nah, di surga kan? Di surga kan? Mana nabi palsu kok diikuti? Iya. Iya, mana? Duh, lihat ini. Mencomot-comot, tidak ada di situ tertulis malaikat. Mazmur 148 25. Pujilah Dia, hai malaikatnya, biarlah semua muji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya terciptakan. Mana malaikatnya? Ya di surga itu kan semua diciptakan kan, malaikat termasuk malaikat. Nehemia 9:6, Engkau Tuhan, Engkau telah menjadikan langit dan segala tentaranya, bumi dan segala yang di atasnya, dan tentara surga sujud menyembah kepadamu. Banyak ayat Alkitab, Pak. Malaikatnya mana naik? Malaikatnya mana naik? Malaikat. Di surga itu kan semua kan diciptakan kan? Di surga itu kan segala isinya termasuk malaikat kan? Ada tidak tertulis malaikat diciptakan, naik? Kan segala sesuatu kan diciptakan melalui firman-Nya. Itu ngomongin firman, naik. Ya intinya kami paham lah, memang itu ada yang tertulis lah gitu. Ya, jadi jawabannya diduga ada, sepertinya ada, tapi tidak ada tertulis malaikat diciptakan. Contoh gini loh, manusia itu diciptakan dari debu dan tanah, gitu kan? Nah itu manusia tuh. Malaikat diciptakan dari cahaya, nah itu diciptakan itu. Ya kalau nggak ada gimana, naik? Sudah jawabannya sangat jelas tadi, kami paham. Nggak jelas, karena nggak ada tertulis malaikat diciptakan. Kalau segala sesuatu ya segala sesuatu. Kalau manusia segala sesuatu nggak? Tidak seperti itu. Kan segala sesuatu diciptakan melalui firman-Nya. Tanpa firman-Nya segala sesuatu nggak diciptakan. Gimana sih? Ayatnya jelas. Firman itu malaikat kan, entah itu muka atau bentuk kerudung itu kan diciptakan melalui firman-Nya. Kan jelas ayat itu. Firman itu perkataan atau apa? Naik. Oh ya, lagi itu ya, lagi tarhim. Sekalian aja lah, habis ini langsung masuk ke masjid. Apakah masalah di bawah? Gini loh teman-teman Kristen yang terkasih ya. Manusia diciptakan dari debu dan tanah. Nah, itu letter-letter itu ada. Kalau malaikat itu diciptakan dari apa? Di mana tertulis malaikat diciptakan? Begitu maksudku saya. Sayang, gimana ini? Ada tidak kah? Segala isi surga kan termasuk malaikat kan? Gimana sih? Segala sesuatu di surga itu ada apa? Apakah iblis juga diciptakan jadinya segala sesuatu? Tidak ada. Iya, mereka itu adalah malaikat. Makanya mereka bisa menyesatkan Adam, Hawa. Ah, itu juga bohongnya kau. Itu bukan iblis lo, itu ular lo itu. Masa Bapak yang mulia itu didatangi sama yang
apa yang berdosa, kan tidak mungkin. Itu logika falasi itu. Yang mana logika falasi? Bagaimana yang mulia itu ada yang nggak mulia? Masa kamu yang nggak mulia mau bicara sama yang sang mulia, kan gimana sih? Enggak, ini kemana-mana jadinya. Iya, makanya itu sesuai ajaran Kristen. Iblis itulah adalah malaikat, tapi dia itu malaikat yang memberontak, malaikat yang jatuh. Kenapa? Dia yang menyesatkan Adam. Bagaimana dia? Bagaimana? Kan dia malaikat, makanya dia bisa masuk di Taman Eden, gitu loh, Pak. Oke, berapa malaikat itu yang berkhianat itu? Iya, tunggu ya, saya. Ya, berapa malaikat yang jadi iblis itu? Terus malaikatnya namanya siapa? Malaikat kan punya nama tuh. Disebut malaikat jatuh di dalam Alkitab. Oh, namanya malaikat jatuh. Buset. Iya, gini loh. Kalau ngelihat perbedaan, ternyata tidak ada tertulis letterlek. Ya kan? Kalau di Islam, malaikat diciptakan dari cahaya. Ada makhluk lagi jin diciptakan dari api. Di Perjanjian Lama ada disebutkan jin. Nah, jin itu ternyata dewa Baal. Sesembahan jin itu. Nah, itu di Yesaya 34 nomor 12 dan 14. Itu disebutkan jin. Tapi kok di Perjanjian Baru enggak ada jin. Jinnya rupanya jadi nabi palsu. Udah jangan dipaksain naik, enggak ada naik. Loh, kira-kira berapa jumlah malaikat yang jatuh itu bersama iblis menurut kamu? Kalau menurutku, sesuai dengan di Islam, itu bukan malaikat yang jatuh. Itu namanya Azazil dari golongan jin. Yang awalnya dia taat beribadah kepada Allah 7.000 tahun lamanya berulang-ulang. Sehingga mengangkat kedudukannya itu bersama-sama dengan malaikat, tapi dia bukanlah malaikat. Dia itu Azazil, tetap dari golongan jin. Gitu. Ini lebih detail memang Al-Qur'anul Karim datangnya dari sang sumber. Allah Azza wa Jalla. Jadi segala sesuatu yang pastinya dia ketahui karena dia maha mengetahui. Jadi menjabarkan di dalam Al-Quran jelas. Jadi iblis itu golongan jin yang bernama Azazil, yang kemudian tidak patut karena satu perintah untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, tetapi menentang karena kesombongan, merasa diciptakan dari api lebih baik daripada penciptaan manusia dari tanah. Begitu. Sekarang kena gini yang Katolik kan? Makanya inilah jawaban kalau ke Kristen itu jawabannya dengan gampang. Kita bisa lihat di Wahyu 12:7-16, saya bacakan ya. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikat berperang melawan naga itu, dan naga-naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sesuai kan? Bahwa malaikat itu memang di surga dulu. Ya, tapi di situ kan kenapa? Mereka itu kan dibeli free will. Makanya kenapa Bunda Maria itu ditanyai sama malaikat. Aduh, kemana-mana. Mantang-mantang dia maha kuasa, dia harus melanggar apa yang sudah dia buat. Kan enggak? Kalau ketetapan Tuhannya Kristen itu satu untuk selama-lamanya, tidak akan berubah. Nah, siapa itu namanya Tuhannya Kristen? Yesus Kristus. Malaikat dengan naga di situ itu siapa naga di situ? Naga itu ya si Lucifer itu.
Jadi di surga nanti itu iblis ini bakalan di surga lagi gitu. Buset. Lah iblis itu kan sudah dilemparkan ke bumi. Gimana sih? Ya terus hubungannya sama kita Wahyu menjelaskan tentang akhir dunia di surga. Yang ada di surga itu para orang kudus dan malaikat yang setia yang kudus. Dia surga itu suci. Iblis itu dilemparkan ke dunia, makanya iblis itu bisa manusia karena sudah ada keturunannya akan meremukkan tumitnya, keturunan perempuan ini yaitu Yesus Kristus akan memusnahkan dia. Enggak dulu. Begitu kan itu Alkitab Kristen kan jelas dan keren gitu. Enggak, kenapa mondar-mandir kemana dari surga kemudian ke permukaan, tumit diremukkan Bunda Maria. Ini kok makin ngaco gitu loh kena gini. Sabar dulu, satu-satu. Malaikat yang jatuh tadi itu namanya siapa? Berapa malaikat yang jatuh? Iblis itu ada berapa gitu loh. Pertanyaan saya itu usah kemana-mana. Jangan-jangan lapar juga kayak Budar nih tadi siang. Karena lapar dia ngomongnya ngaco. Dia mau bikin sekte baru itu, Tritunggal plus Oneness. Udah gitu Kenai. Kalau memang enggak tahu, ya enggak tahu gitu loh. Memang enggak ada gitu. Ya namanya ada Pak, cuma semacam simbolik aja. Namanya ada semacam simbolik. Siapa namanya? Iya, Anda bisa baca di Yesaya 14:12. Iya, namanya siapa? Situ tulisannya engkau sudah Wajar itu iblis. Nama apa simbol itu bintang wajar itu? Bukannya sudah jelas di situ cuma di King English version itu ditambah jadi Lucifer, padahal tidak ada namanya sebenarnya itu. Ditambah-tambahi kan? Dan itu kan sebagai simbolik aja Pak, tidak mengurangi makna atau artinya gitu Pak. Ditambahin sama penulis King James Version karena ada cerita di Venezuela. Nama vampir itu Lucifer. Jadi gambaran iblis itu kayak vampir katanya. Salam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat sore, Kang Denny. Selamat sore, Kang Dito. Apa kabar? Baik. Baik. Gimana kabar, Bang Denny? Bang Fandi, apa kabar? Selalu Bang Fandi. Ya, Masya Allah. Ada yang mau ditanggapi kayaknya Bang Denny itu kalau naik biasanya ada yang mau ditanggapi, silakan Bang Denny. Iya, ya aku baru masuk. Aku lihat kalian semua, aku pikir wah ini asik ini, aku masuk deh, aku bilang gitu. Oke, siap Bang Denny. Aku belum tahu lagi ngobrol apa dulu, nanti aku tanggapi deh. Oke, siap Bang Denny, siap. Lanjut Kang Dito sama Bang Naik. Ngobrolin ini Kang Denny, malaikat itu diciptakan atau tidak secara letterlek? Tuhan menciptakan malaikat. Diciptakan. Di mana tertulis di Perjanjian Lama kan tentang penciptaan. Kalau tulisannya Paulus kan enggak kredibel. Ya, pokoknya malaikat itu diciptakan karena ada ayat yang berkata segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Jadi segala sesuatu berarti semuanya ya. Jadi kalau malaikat ada, berarti malaikat diciptakan gitu. Kecuali Tuhan. Iya, berarti sudah sama. Jelas kok. Ayatnya sudah jelas kok. Iya, berarti sama dengan jawaban Kenaik tadi. Apakah memang disetting? Kalau tulisan Paulus itu tidak ada, kira-kira tahu nggak kalau malaikat itu diciptakan? Ya, itu bukan kenyataan sih, jadi susah ngomong ya. Jadi saat berandai-andai gitu jadi susah kalau ngomong sama aku berandai-andai. Sama ini Kenaik juga Pak Denny. Kenaik juga tadi ngambil dalil itu. Iya. Padahal kan kalau C1 itu yang di nomor 15-nya itu bahaya buat doktrin kalian. Iya. Coba dibacakan Kolose 1 nomor 15. Kolose 1 nomor 15 itu menceritakan tentang keutamaan Kristus. Jadi Kristus adalah
apa namanya tuh, yang utama dari segala ciptaan, yang utama dari segala ciptaan. Jadi Yesus ciptaan ya? Bukan. Jadi yang dimaksud, jadi yang dimaksud jadi yang dimaksud dengan yang utama dari segala ciptaan itu sebenarnya menceritakan bahwa dialah yang mula-mula menciptakan segala-galanya itu. Soalnya gini, kita pikir dalam-dalam ya, Jadi perikop daripada Kolose 1:15 dan 1:16 itu begini. Itu sedang keutamaan Yesus. Berarti keutamaan Yesus itu berarti menceritakan, perikopnya itu tentang menceritakan khusus tentang Yesus ya. Jadi keutamaan Kristus. Jadi menceritakan tentang Yesus. Nah, di ayat 15-nya seakan-akan memang banyak orang menyangka bahwa Yesus itu diciptakan. Nah, anehnya sekarang gini, kalau aku mengikuti yang bagi mereka yang percaya bahwa Yesus diciptakan di ayat 15-nya, tetapi dikatakan di ayat 16-nya bahwa dia itu menciptakan yang segala-galanya. Itu jadi repot. Bagaimana sesuatu yang diciptakan bisa menciptakan segala-galanya? Itu kan aneh. Nah, jadi kacau balau nanti antara 15 dan 16 kalau Yesus itu diciptakan. Karena di 16-nya dijelaskan bahwa dia menciptakan segala-galanya. Gitu. Nanti rancu. Ya itu. Enggak juga Pak, kalau kita bisa lihat di masa yang diciptakan menciptakan segala-galanya. Yohanes 1:3 juga betul itu. Coba bacakan. Sabar. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Sabar dulu. Ini kalian tidak sadar loh menggunakan dalil Yohanes loh. Wah. Yohanes aku. Iya kan 16-nya itu Yesus itu substitusinya nggak ada Pak. Jadi nggak bisa kita. Substitusinya nggak ada. Sabar. Menurut Kenaik, Kolose 1:15 tadi itu meyakini Yesus ciptaan atau bukan? Yesus itu bukan ciptaan. Baca dulu Dia Kolose 1:15 daripada Sang Bapa itu. Kolose 1:15. Kenapa sampai ngikut-ngikut gitu? Enggak, baca aja sendiri. Kolose 1:15. Yesus itu dikatakan di situ ciptaan. Menurut kamu, Yesus ciptaan atau bukan? Bukan Pak, Yesus itu bukan ciptaan Pak. Kau menolak Bible berarti? Enggak itu Pak. Kolose 1:15 coba tolong dibaca. Permulaan dari segala ciptaan, Soalnya gini loh, makanya tak ulangin lagi ya, pelan-pelan ya, tolong jangan dipotong. Akan sabar. Kalau memang benar-benar Yesus itu ciptaan, kan aneh. Ayat 16-nya dikatakan dia menciptakan segala sesuatu. Jadi aneh nanti. Masa dia diciptakan terus dia menciptakan segala sesuatu semuanya dia ciptakan, kan aneh. Apakah dia menciptakan dirinya sendiri? Kan nggak masuk akal. Tapi nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kita beda pendapat, nggak apa-apa. Jadi kan awalnya dikatakan Yesus itu awal mula ciptaan. Kemudian Yesus itu dikatakan menciptakan. Kan gitu. Ciptaan menciptakan. Betul. Jadi rancu nanti. Kalau manusia itu ciptaan. Kemudian dia menciptakan kursi, bisa nggak? Saya baca ya. Ada analogi yang nggak pantas, nggak cocok, nggak selaras. Saya baca aja ya bunyi ayatnya gimana. Ya, ayat 15 bunyinya demikian. Dan ialah yang menjadi bayang Allah yang tiada kelihatan itu, yaitu anak sulung yang terlebih daripada segala makhluk. Ini terjemahan lama Bang. Ya, jadi Yesus itu ialah menjadi bayang Allah yang tiada kelihatan itu, yaitu anak sulung yang terlebih daripada segala makhluk. Oke, berarti menurut itu nggak putus itu, karena di dalam dia itu sudah dijadikan segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi, yang kelihatan, yang sesuatu. Iya, ada kelihatan. Oke, jadi memang sebenarnya kalau kita baca nggak kontradiksi. Oke, jadi menurut beritakan Yesus itu Yahweh gitu. Bukan. Yesus adalah Firman, jadi bukan Yahweh. Nggak usah menurut saya, menurut punya tadi aja sudah ada, bisa dilihat. Ini pasti beda Kang Denny sama beritakan. Coba beritakan tadi mengatakan anak itu Elohim, Yahweh. Ayo, sama Kang Dito kebun. Saya baca ini bunyi ayatnya demikian. Kan pembahasan tadi di dalam Kolose 1 ayat 15-16.
saya bantu bacain dan saya baca, dan ialah yang menjadi bayang Allah yang tiada kelihatan itu, yaitu anak sulung yang terlebih daripada segala makhluk. Karena di dalam dia itu sudah dijadikan segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tiada kelihatan, baik singgasana, baik perintah, baik penguasa, baik kuasa, maka segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan bagi Dia. Ya, jadi maknanya. Silakan dilanjutkan diskusi tadi sama Bang Denny. Iya, maknanya kamu membawakan dalil lagi Yohanes. Jadi bayi itu adalah Elohim. Aduh, makin hancur lah sudah Tritunggal ini. Gimana ini? Aduh, Kang Denny masih ingat ya dulu hampir udah mengakui Yohanes. Aduh. Kalau di terjemahan kalau kamu baca ayat aslinya prototokos itu bukan berarti diciptakan, Pak. Iya, salah. Tetapi berarti dia itu yang statusnya utama gitu loh. Bukan salah, diciptakan itu sebenarnya. Ya, salah berarti terjemahannya. Ya nggak tahu lah, tapi ya memang artinya yang seperti itu. Ini tadi yang saya baca ini terjemahannya lagi nih Pak, yang saya baca ini. Tapi dalam tahun 58 ini yang saya baca pakai Alkitab lain. Iya, kan sudah direvisi deh. Kan udah sekarang jadi dia Yesus ciptaan deh awalnya deh. Tapi terjemahan kan nggak berubah, Pak. Terjemahan aslinya itu, manuskrip aslinya prototokos artinya itu, Pak. Bukan ciptaan itu, Pak. Ada itu tertulis begini. Yang tidak mengakui bahwa Yesus dilahirkan dari Bunda Maria, dialah antikristus. Segala sesuatu yang dilahirkan adalah ciptaan. Tapi kalau Anda tertulisnya, mungkin yang tulis itu Rasul Paulus. Gimana itunya ayatnya? Jadi gimana? Salah atau betul itu? Kalau saya nggak pusing, saya nggak pusing. Mana Bang itu? Ada itu 1 Yohanes berapa ya? Tadi sama Bang Denny aja Bang, sama Bang Denny tadi, sama Bang 2 Yohanes 1:7. Bukan yang tadi aja Bang, maaf saya ikut campur. Silakan yang tadi aja. Yang bahwa dia dilahirkan dari rahim Bunda Maria itu antikristus, itu ada tuh. Bukan 2 Yohanes pasal 1:7, bukan. Ada. Tapi ini yang paling itu tadi saya bilang. Dalil yang saya bicarakan Kolose 1 nomor 15 itu mau dibaca bolak-balik pun tetap Yesus itu awal mulanya adalah ciptaan. Rasa aslinya itu bukan pertama yang diciptakan, tetapi memiliki status yang tinggi gitu loh, Pak. Prototokos namanya itu, Pak. Hancur teman-teman Kristen di bawah. Mau ikut. Makanya kami itu kalau ada yang nggak kurang paham, kami kembali ke asli, sama juga seperti nama Yesus Kristus kan. Nama asli kan Yeshua HaMashiach, ya, Yahweh menyertai, Yahweh menyelamatkan. Ini kita kembali ke aslinya, Pak. Yohanes 3 nomor 6, Kang Dito, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Gitu, Kang Dito. Itu. Aduh. Tapi jangan lupa kepadaku telah diberikan kuasa surga dan bumi. Siapakah penguasa surga dan bumi? Tentu aja Tuhan. Aduh, kalau dengar Bang Zuma nanti diajar kau. Iblis juga Makan, jangan bawa dalil itu, naik hancur kau itu. Ampun. Kalau mau bahas kuasa Yesus, dia menjadi hamba. Mau bahas kuasa Yesus, pernah nggak dia jadi RT? RT aja dulu, coba. Pernah nggak Yesus itu jadi RT di dunia? Coba RT aja dulu. Nggak pernah. Nggak pernah lah, orang RW aja nggak tahu RW-nya mau jadi RT. Kan harus ada RW-nya dulu kan, di baru itu tunjuk itu RT kan. Allah. Bukan, perlu teman-teman yang saudara-saudara Kristen yang hukum tetangga, Pak. Kok nggak nyambung, Pak? Iyalah. Kan bener aku bilang, nggak mungkin ada RT orang RW-nya aja belum ditunjuk.
maksudnya poin pembahasan ini rukun tetangga masuk ke Tuhan Yesus gimana sih? Gak tahu nih. Itu tanya host kok tanya saya. Kan yang bawa RT kan Ini host. tadi ya, ini tadi Bang Naik sama teman-teman Kristen yang lain, coba diperhatikan nih. Di dalam Yohanes 3 nomor 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Oke? Dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Ini, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Berarti ketika Yesus itu dilahirkan ya, berarti daging juga, manusia juga. Selesai. Kesimpulannya itu Yesus itu adalah ciptaan. Itu aja sih. Lanjutkan Dito. Oke, gini Fandi. Itu ajaran Yesus ya? Yoi. Oke. Kau bukain sekarang Kolose 2 nomor 9 biar mencret sekalian. Ini adalah ajaran Paulus dan palsu. Nih. Ayo. Jadiin kecap sekarang, manis asin rame rasanya. Nano. Nih baca. Nih. Tuh, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kebapaan, Elohiman, keyahwean. Dagingnya itu Elohim bukan? Dagingnya itu Yahweh bukan? Dagingnya. Jangan kau kasih jadi oneness Kang Dito. Kau kasih jadi oneness Tritunggal nggak boleh kayak gitu. Itunya aku bilang, kalau memang mengikut Nabi palsu, ya kayak begitu nih. Jadi kayak gimana? Yesus mengajarkan yang lahir itu daging, pasti dialah lahirnya daging. Kan gitu. Jadi daging tetap daging, bukan daging tumbuh. Emang agak lain. Sudah tahu nih perbedaan apa yang diajarkan sama Paulusu? Paulusu. Nah, kan? Sama ajaran Yesus. Coba direnungkan. Masih tetap mau ikut ajaran Paulus? Baptis selam dulu jadi Wanes. Gimana coba Mi? Hancur sudah Pandi. Kau tanggung jawab Pandi. Hancurlah perpuluhan. Kalau gitu terus hancurlah perpuluhan. Iya. Jadi padahal baru adik-adiknya Bang Zuma, belum Bang Zumanya. Aduh, kalau sudah Bang Zuma yang masuk kemana ini? Jadi bubur nanti. Buku ini kamu bicara ini ya ke arah mana ini lo? Bingung gila. Nggak ngerti, masih nggak ngerti.